Tuhan, biarlah kami boleh meneduhkan hati kami untuk sungguh boleh mendengar suara-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan ketundukan, penuh dengan ketaatan. Untuk sungguh mau melakukan apa yang Tuhan singkapkan kepada kami. Dan dengan hati yang penuh antusias untuk mentaatinya, dengan totalitas dan kerelaan yang besar untuk mengerjakan misi-Mu yang belum selesai. Berikanlah kepada kami hati yang penuh ketundukan. Jernihkan hati dan pikiran kami untuk menangkap pesan-Mu, Tuhan. Untuk melihat gelombang zaman dan tanda zaman yang ada. Dan biarlah itu boleh menjadi bagian. Kami berespon dan bertindak dengan segera. Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu. Hikmat-Mu kami perlukan untuk mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau demi Kristus Yesus Tuhan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan malam ini. Amin. Selamat malam semua yang dikasihi dalam Kristus. Yang di atas, di bawah. Saya harap malam Natal kali ini menjadi bagian kesukaan kita untuk menerima pesan Tuhan secara khusus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan 15. Matius pasal 11 ayat 1 sampai 15. Mari kita membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca yang genap, demikian seterusnya. Matius 11 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, euforia Natal itu sudah makin sedemikian rupa sampai mengaburkan daripada makna dan tujuan misi Natal itu sendiri. Kalau kita lihat gemah Natal yang pertama yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala,
Ada satu masa kelam selama 400 tahun di mana tidak ada berita dari Tuhan untuk umatnya. Di situ timbul kecemasan, ketakutan yang sedemikian rupa. Karena manusia tidak punya pengharapan. Maka berita Natal pada masa itu adalah berita mengejutkan karena memberikan pengharapan kembali. Dalam kegelapan dunia, tidak adanya pengharapan itu. Ada berita yang membawa mereka kepada kesukaan besar karena datangnya Kristus. Tetapi saudara, dalam proses selanjutnya kita lihat, maka terjadi satu pergeseran yang makin lama. Natal tidak jauh berbeda diidentikan dalam euforia pesta. Sehingga misi itu makin lama makin tidak terdengar. Kita tidak boleh mengabaikan makna Natal yang sesungguhnya. Karena makna Natal sesungguhnya adalah berita misi Allah untuk dunia ini, saudara. Dan itu harus dan terus dan tidak boleh berhenti untuk kita kerjakan berapapun ongkos untuk melaksanakannya. Kita harus bukan hanya totalitas, tetapi mau habis-habisan mengerjakan misi yang Tuhan mau dan Tuhan taruh ke dalam setiap hati gerejanya. Tahun ini memang menjadi tahun yang sangat sulit di dalam perjalanan pelayanan Perkantas Jawa Timur secara khusus. Kita mendoakan dan mencetak begitu banyak orang untuk punya kerelaan menyerahkan diri untuk menjadi misionari-misionari di lokal-lokal yang ada. Tetapi perhatikan, tahun ini menjadi satu tahun yang sepertinya kelam, duka cita. Seorang rekan kita yang baru menapakkan kakinya di tanah Papua dalam usia 26 tahun. Baru 1,5 tahun dia alumni Petra. Dia mengikuti jejak cece-nya untuk menggarap dan mengerjakan ladang di Papua. Dalam 1,5 tahun Tuhan panggil dia pulang dengan cara yang sangat sulit untuk bisa diterima di dalam logika kita. Karena dia tewas di tengah jalan karena ditabrak sebuah truk. Sehingga pada waktu saya pergi ke sana, saya menapak tilas daerah di mana radius dia akan ditabrak dan dekat rumahnya. Yang tidak lebih dari 5 menit lagi dia sudah sampai di rumahnya. Tapi dia harus tewas dengan bersimpah darah yang sedemikian rupa. Hancur semuanya. Sulit kita mengerti. Mencetak orang-orang untuk mengasihi dan mau melepaskan zona nyaman dalam hidupnya untuk masuk ke dalam ladang misi Tuhan. Bukan hal yang sangat mudah. Kita kehilangan seorang rekan yang sangat mengasihi Tuhan. Yang komitmennya sangat tinggi. Yang kerelaannya sangat besar. Yang tidak pernah mencari keuntungannya sendiri. Rekan-rekan Perkantas di sana sangat kehilangan si Kristina yang lembut hati, yang suka berdoa dan punya ketekunan belajar firman Tuhan, dan yang mengerjakan komitmen pelayanan dengan totalitas, tidak pernah mengenal lelah dan tidak sungut-sungut dan keluh kesah. Tuhan panggil pulang dalam usia 26 tahun. Dalam pengabdian diri ke dalam ladang Tuhan hanya dalam 1,5 tahun. Orang yang sedang kita siapkan untuk kembali ke kampung halamannya di Tamung. Baru-baru juga Hastro harus meninggal dengan cara yang susah dimengerti di dalam logika berpikir. Kita berjuang, teman-teman berjuang untuk menemukan kader dari desa itu, dari tempat pedalaman itu. Dan ditemukan orang, dipersiapkan dengan baik. Bekerja sama dengan GKI Pergaulan Bundar Perkantas, membina, mendidik, menolong dia. Dan dia punya komitmen untuk kembali. Akhirnya dia kembali dalam wujud jenazah. Saudara, sepertinya yang kita kerjakan sia-sia dan membawa kepada arah keputusasaan. Saya mengatakan tidak boleh. Apapun ongkos yang harus kita bayar, kita akan terus melanjutkan
misi ini sampai Tuhan panggil kita satu persatu dan sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita. Dan kita akhirnya ditemui menjadi seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, di dalam terang firman Tuhan malam hari ini, dalam bagian bacaan kita ini ada dua bagian pembahasan. Yang pertama, di dalam ayat 1 sampai 6, itu tentang yang berkaitan dengan bagaimana murid-murid Yohanes datang kepada Kristus, menanyakan tentang benarkah Kristus itu Mesias yang dijanjikan, yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Yang kedua ayat 7 sampai 15 tentang kesaksian Kristus tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Saudara, murid-murid Yohanes datang kepada Kristus. Kalau kita lihat di sini, ayat pertama dalam Injil Matius pasal 11 ini merupakan satu kelanjutan ya dari pasal sebelumnya dan nampaknya sebagai penutup dari pesan-pesan atau khotbah Tuhan Yesus secara khusus kepada mereka, para muridnya. Ini khotbah pentabisan bagi murid-muridnya yang akan diutus, ya, yang dicatat di dalam pasal sebelumnya berisi serangkaian ya perintah yang ditujukan kepada murid-muridnya dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Ya. Misi Kristus di sini saudara menyiratkan satu perintah, bukan sekedar himbauan. Pemberitaan Injil yang mereka lakukan bukan meminta mereka mempertimbangkan. Misi ini bukan untuk dipertimbangkan, tapi memerintahkan mereka sebagai satu keharusan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, saudara, mari kita lihat sebentar ayat ini. Paulus berbicara dengan sangat tegas tentang bagian firman Tuhan ini, saudara. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sudah kita lihat, ya. Janji-janji Tuhan yang diberikan kepada para murid juga termasuk dalam perintah ini. Sebab ini merupakan satu perjanjian kasih karunia, adalah firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri kepada para muridnya. Saudara, misi itu keluar daripada hati Allah yang paling dalam, melihat ketidakberdayaan manusia karena kuasa dosa. Kalau saudara tadi, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pujian, ada sekilas drama singkat memberikan satu sinyal kepada kita, kondisi zaman ini begitu kacaunya. Kondisi zaman ini banjir dengan informasi. Karena begitu banyak informasi, orang dalam kebingungan untuk mengambil keputusan. Mereka di dalam ketegangan yang luar biasa. Kalau kita lihat Timur Tengah, antar Islam sendiri saling membantai, saling menyerbu. Ya. Kita lihat kondisi zaman yang terus bergerak dengan sangat cepat, dan manusia kehilangan kendali dirinya. Dan kita bisa melihat lebih jauh, saudara, kekacauan di belahan dunia manapun juga. Ya, kekacauan dari ekonomi, sosial, politik kita lihat, bahkan di Indonesia sendiri kita lihat. Saya perhatikan, apakah kita tidak menangkap ini ada satu sinyal tentang tanda-tanda zaman? Karena kondisi zaman yang semacam ini membutuhkan dua hal, saudara. Yang pertama, banyaknya gereja Tuhan berdoa bagi dunia ini. Yang kedua, banyaknya gereja Tuhan bergerak di dalam pemberitaan Injil. Karena tanpa itu tidak ada solusi bagi mereka. Oleh sebab itu, saudara, kenapa kita habis-habisan terus mengerjakannya? Tidak ada keuntungan finansial yang kita bisa dapatkan di dalam mengerjakan misi ini. Justru kita keluar banyak. Dan orang mungkin mempertanyakan, kenapa Perkantas terus mau mengerjakan daerah yang sangat sulit seperti Tamong ini? Kalau kita tidak didesak
oleh kasih yang di Golgota, kita tidak punya kekuatan untuk mengerjakannya. Kalau bukan dorongan dari salib Kristus, kita tidak punya kekuatan untuk mengerjakan pelayanan yang makin besar, makin luas. Hari ini, dampak daripada perintisan 6 bulan yang lalu di Luwu, maka gereja di sana, di mana teman-teman alumni yang ikut di dalam PA mendorong mereka melakukan misi. Dari perjalanan 5 jam, mereka melayani anak-anak sekolah minggu. Ada 400 anak sekolah minggu di daerah-daerah terpencil yang mereka layani hari ini. Saya merindukan pada waktu orang makin bertumbuh dan mengasihi firman Tuhan, maka hatinya tidak akan bisa tahan kalau tidak mengerjakan dan bergerak di dalam misi Tuhan. Saudara, mari kita lihat lebih jauh. Ketika Kristus selesai mengatakan apa yang harus Kristus katakan kepada murid-muridnya, dia pergi dari sana, saudara. Saudara, hal ini menunjukkan mereka tidak ingin meninggalkan guru mereka. Perhatikan. Sampai Kristus pergi dan memisahkan diri dari mereka. Ya. Seperti seorang pengasuh yang menarik tangannya dan membiarkan anak asuhannya itu belajar berjalan. Seperti itu yang sedang terjadi. Karena selama ini Yesus bersama para muridnya, dan mereka melihat dan mereka rasa nyaman saat ada Kristus secara fisik hadir. Tetapi sekarang dilepas dan mereka diutus. Di situ mereka belajar tentang kerelaan membayar harga. Di situ mereka belajar tentang kesulitan. Dan disitulah melalui kesulitan itu iman mereka didewasakan. Kesulitan-kesulitan pelayanan yang dihadirkan dan ada dan kita jumpai adalah bagian dalam satu proses untuk mendewasakan kita, supaya otot-otot iman kita terlatih dengan baik, saudara. Dan itu bukan sesuatu hal yang kebetulan, tetapi itu adalah rancangan Tuhan, supaya hanya belas kasihan Tuhan saja kita terus bisa bergerak. Bukan karena kekuatan, kepiawaian dan pengalaman seseorang, bukan. Tetapi hanya Tuhan dan hanya Tuhan saja. Mari kita lihat lebih jauh. Kristus sedang mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka bekerja tanpa kehadiran dirinya secara fisik. Ini latihan yang dikatakan. Juga hal ini sangat baik bagi mereka. Kristus pergi untuk sementara sebagai sesuatu persiapan ketika dia harus meninggalkan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus mereka bisa bergerak dan mereka terus mengerjakannya nanti. Tuhan cukup bagi mereka, saudara. Kalau kita melihat di dalam konteks ini, kemungkinan mereka pergi ke daerah Yudea, ya. Karena di Galilea, kalau kita lihat di dalam peta itu, ya, Injil telah banyak diberitakan di sana, saudara. Sehingga mereka diutus keluar dari tempat itu, mengajarkan ajaran Kristus, melakukan begitu banyak tanda-tanda ajaib mujizat, dan nama Tuhan dimuliakan. Kristus tidak jauh jaraknya dari mereka, ya. Namun demikian mereka mulai dilatih dalam tingkat tertentu untuk melakukan satu pekerjaan yang besar. Perhatikan, saudara. Kristus pergi untuk mengajar dan sekaligus memberitakan Injil di dalam kota-kota kemana dia mengutus para muridnya, saudara, untuk melakukan mujizat. Kalau kita membaca pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8. Dan untuk membangkitkan harapan bagi umat Allah pada masa itu, yang karena belenggu dosa dan kuasa dosa yang sedemikian rupa, ya. Dan sebagai pembuka jalan kita lihat ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ini adalah cara Tuhan mempersiapkan umatnya. Yohanes Pembaptis dipanggil supaya membawa umat Tuhan untuk bertobat dan meninggalkan dosa mereka dan kembali kepada Allah. Dan perhatikan, Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan satu pelayanan yang bersifat mujizat. Karena dia dipanggil secara khusus untuk membuka jalan bagi kedatangan daripada Kristus. Tetapi para murid diutus untuk melanjutkan dan mengerjakan misi itu dengan ditandai langkah yang lebih maju, yaitu penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Sudah bisa lihat, ada satu progresivitas
cara Tuhan membimbing setiap orang dalam periode tertentu dalam konteks zaman yang ada. Dan ini yang terjadi. Kalau saudara meneliti dengan baik di dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan pelayanan mujizat. Karena memang dia dipanggil khusus untuk membawa orang ke dalam pertobatan, untuk membuka jalan dan menyiapkan hati mereka menyambut Kristus. Tetapi berbeda dengan para murid. Kenapa? Pelayanan mujizat yang dilakukan dan yang terjadi di dalam konteks pelayanan para murid sebagai bentuk konfirmasi tentang ketuhanan daripada Kristus. Itu perbedaannya, saudara, kita lihat. Ya. Pertobatan dan iman adalah persiapan bagi setiap orang percaya untuk menerima berkat-berkat dari kerajaan surga yang diberikan oleh Kristus, saudara. Di sini para murid diminta untuk terus memberitakan kebenaran ini. Kristus memberdayakan mereka, para murid, untuk melakukan mujizat. Kristus sendiri bekerja dengan mengajar dan berkhotbah sedemikian rupa. Menyembuhkan orang sakit itu hanya menyelamatkan tubuh, tetapi memberitakan Injil menyelamatkan jiwa. Itu yang terus dikerjakan di dalam konteks di mana para murid terus bergerak di dalam penyertaan yang ada. Kristus memerintahkan para muridnya di dalam bagian ini, saudara, untuk memberitakan Injil. Ayat 7 di dalam pasal 10 itu. Namun demikian dia sendiri tidak meninggalkan tugas untuk memberitakan Injil. Kristus memberikan perintah dan mengutus, tetapi bukan kemudian Kristus duduk tenang, diam-diam dan menunggu laporan masuk kepada dia. Tidak. Tapi dia juga bergerak dan terus memberitakan Injil. Kita lihat di sini. Dia mengatur para muridnya supaya mereka bekerja bukan untuk kemudahan bagi diri Kristus sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang, dan bukan supaya kesibukan Kristus itu berkurang karena dibantu oleh para murid dalam mengerjakan misi. Tidak, saudara. Kristus tidak memberi orang lain kuk kemudian dia duduk tenang-tenang. Tidak. Perhatikan di dalam konteks ini, ya. Dia tidak memberikan kuk dan perintah untuk memberitakan Injil itu supaya dirinya tidak mengerjakan apa-apa. Tidak. Dia terus bergerak. Dan waktu para murid memberitakan Injil, dia terus juga memberitakan Injil. Pada waktu dia mengutus dua orang, dia bukan seenaknya sendiri kemudian tinggal tunggu laporan-laporan datang kepada dia. Tidak. Dia terus bergerak. Saudara, makin banyak pekerja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan alasan sehingga kita mengurangi kerajinan kita untuk melayani Tuhan. Ingat ya, makin banyak orang terlibat dalam kegerakan pelayanan kita, jangan sampai itu membuat orang-orang yang sudah lama bergerak dan melakukan lebih dahulu kemudian kehilangan kerajinannya untuk melayani Tuhan dengan menggunakan alasan yang disebut regenerasi. Bukan itu, saudara. Tapi seharusnya menjadi dorongan untuk kita tetap bertekun mengerjakan misi ini, panggilan ini. Jika orang lain semakin sibuk, seharusnya mendorong kita semakin sibuk. Mereka dipanggil terus mengerjakan. Kita tidak boleh lengah, kita pun harus bersama dan bergerak bersama. Sehingga masing-masing cukup mengerjakan konteks bagiannya. Mungkin kalau kita buat puzzle ini sedikit, tetapi kita lihat itu akan menghasilkan satu pekerjaan besar yang sedemikian indahnya. Saudara, ini yang sedang terjadi dan kita tidak boleh meninggalkan kerajinan kita, ketekunan kita di tengah-tengah banyaknya orang yang makin terlibat. Kristus pergi dari kota ke kota, di mana para murid juga pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di tempat padat penduduk, dia melempar jaring Injil dan sejumlah besar ikan pun tertangkap. Tokoh-tokoh bertobat, orang-orang pemerintahan bertobat. Kalau kita lihat dalam kegerakan pelayanan Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang kecil, yang terpinggirkan juga berikan respon kepada kebenaran Injil. Kalau kita lihat dalam semacam ini, maka bukankah Kristus dalam waktu yang begitu pendeknya, dia mengerjakan begitu maksimalnya untuk menyampaikan berita misi Allah kepada dunia ini. Lewat hidupnya, pengabdiannya, ketekunan dan kesetiaannya
dalam panggilan ini. Saudara, memang Alkitab tidak mencatat. Alkitab tidak mencatat apa yang dikhotbahkan mungkin memiliki tujuan yang sama dengan khotbah di bukit dan membawa orang untuk kembali kepada Allah. Kalau kita lihat lebih jauh di sini, saudara, ada satu catatan atau tentang pesan yang dikirim oleh Yohanes Pembaptis kepada Kristus. Dan jawaban Yesus Kristus itu begitu jelas, bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, sebelumnya Alkitab mencatat, Yesus mendengar tentang penderitaan Yohanes di dalam Matius pasal 4 ayat 12. Nah, di dalam kisah ini, Yohanes masih di dalam penjara. Dan di dalam kisah ini, dia mendengar apa yang dilakukan Kristus. Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus ketika dia masih ada di dalam penjara. Dan kita lihat, dia tidak ragu lagi. Dia senang mendengarnya. Karena dia adalah sahabat sejati mempelai laki-laki tersebut. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29. Ketika salah satu instrumen Allah disingkirkan oleh dunia ini, Allah tahu bagaimana caranya untuk membangkitkan banyak orang lain sebagai penggantinya alat-alat yang ada. Yohanes Pembaptis dipenjarakan sehingga berita pertobatan itu berhenti, tetapi muncul Kristus yang jauh lebih besar, lebih luas, dan kita lihat kuasanya dinyatakan di dalam seluruh konteks hidup dalam pengabdian pelayanannya. Saudara bisa lihat di sini. Kristina boleh Tuhan panggil pulang, Hastro boleh Tuhan panggil pulang. Akan muncul orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk mengerjakan kembali pekerjaan itu. Mungkin ini juga menjadi berita yang mungkin saya tidak tahu. Jangan-jangan ini adalah tahun terakhir bagi hidup saya. Saya tidak tahu. Tetapi saya sangat punya keyakinan ada orang yang akan muncul mengerjakan dan melanjutkannya lebih jauh. Kenapa bisa demikian? Karena saya punya riwayat dari keluarga saya, tidak ada umur yang panjang dalam keluarga saya. Dan saya pantau itu. Dan saya konsultasi dengan seorang rekan yang belajar di Australia, yang belajar juga di Amerika sebagai seorang dokter, yang khusus masalah-masalah penyakit tua dan orang tua. Memang usia itu ada unsur genetiknya. Di samping kita tidak bisa melepaskan Tuhan yang menjadi penentu semua. Tetapi saya sangat meyakini, maka saya tidak mau membuang kesempatan untuk mengerjakannya dengan sisa waktu yang Tuhan percayakan. Berapapun ongkos yang harus dibayar untuk mengerjakan semuanya itu. Pagi, siang, sore, malam yang ada di dalam pikiran saya, bagaimana kegerakan misi ini makin besar dan makin luas. Dengan kesadaran yang sangat besar, makin besarnya pelayanan ini juga membutuhkan energi yang makin besar juga untuk mengerjakannya. Baik itu dari sisi SDM, baik dari sisi finansialnya, baik dari waktu yang diperlukan, semuanya. Tetapi kita harus mau habis-habisan untuk misi Tuhan. Apapun yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bukan untuk ambisi manusia yang ujungnya cuma sia-sia, tetapi demi kepentingan kerajaan Allah, demi kepentingan daripada kehendak Kristus, maka kita harus mengerjakannya dengan sangat tekun, tidak terabaikan sedikit pun, walaupun ada kesulitan di dalamnya, walaupun harus membayar harga begitu besar untuk semuanya ini. Saudara, kita lihat di sini, pekerjaan Tuhan tetap berlanjut. Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan. Ya, penjara tidak menambah penderitaannya, karena dia menerimanya banyak penghiburan lewat apa yang Kristus kerjakan. Ya, tidak ada hal yang lebih menghibur umat Allah yang berada dalam kesulitan yang sedemikian hebat daripada mendengar daripada pekerjaan Kristus yang begitu hebat, makin luas, makin menjangkau banyak orang. Dan itu menjadi satu bagian penghiburan yang luar biasa. Ya.
bagi mereka yang mengalami karya Kristus. Penjara dapat menjadi istana karena berita yang kita dengar adalah berita yang membawa orang berjumpa kembali dengan salib Kristus. Ini yang terjadi. Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Dia mendengar, dia menyimak, walaupun dia tidak melihat sedemikian rupa, tetapi dia mendengar berita tersebut. Dan itu mengobarkan hatinya, sehingga penjara itu tidak mampu mengebiri sukacita dia. Kesulitan yang dihadapi, bahkan ancaman akan hukuman itu tidak bisa menjadi bagian yang menakutkan dirinya. Yesus Kristus dapat menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan, saudara, ya, melalui suara hati mereka. Dan Yohanes tidak bisa melihat secara langsung karya-karya Kristus, tetapi dia hanya mendengar, dan dia sangat senang. Diberkatilah mereka yang tidak melihat, hanya mendengar dan menjadi percaya. Dan itu yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis, ya. Saudara perhatikan, setelah Yohanes Pembaptis mendengar tentang karya Kristus, dia menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Kristus. Ya. Ada hal-hal yang dapat kita pelajari, saudara. Yang pertama, ya, pertanyaan mereka berupa usulan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini adalah satu pertanyaan yang serius, pertanyaan yang sangat penting. Engkaukah Mesias yang dijanjikan atau bukan? Ya. Apakah engkau Kristus? Beritahu kepada kami. Saudara, hal ini menunjukkan kepedulian Yohanes Pembaptis, kepedulian para murid daripada Yohanes Pembaptis tentang kedatangan Mesias yang mereka tunggu. Mesias adalah salah satu gelar orang-orang kudus dikenal di dalam Perjanjian Lama. Dikatakan diberkatilah dia yang datang atau akan datang. Di dalam Mazmur 118 ayat 26 juga disebutkan demikian. Mesias sudah datang, tetapi apakah mereka masih perlu mengharapkan Mesias yang lain? Itu satu pertanyaan bagi Yohanes Pembaptis, sangat penting, saudara. Kenapa? Dia sudah di dalam penjara, tidak tahu siapa yang akan melanjutkan misi ini. Bagi dia, peneguhan itu sangat memberikan penghiburan. Dan dia sangat yakin berita kerajaan Allah akan jauh lebih luas dengan hadirnya Mesias tersebut. Mereka sudah mengenal Mesias, tapi jika bukan dia, mereka akan mencari yang lain. Jadi Yohanes Pembaptis membutuhkan konfirmasi itu, saudara. Mereka sudah mengenal Mesias, hanya mereka perlu diyakinkan memang Kristus adalah Mesias yang mereka tunggu tersebut. Mereka tidak akan ragu lagi. Mereka akan merasa puas dan mereka tidak mencari yang lain. Dan ini akan meneduhkan pergumulan Yohanes Pembaptis, sekaligus menguatkan dia dan menghiburkan dia di tengah-tengah konteks dia sedang di dalam penjara. Dia tidak memusingkan keberadaan dirinya, tetapi dia lebih memusingkan tentang berita kerajaan Allah dan pertobatan itu kepada dunia yang membutuhkan pengharapan itu. Itu yang ditunggu oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis meminta mereka bertanya, engkaukah dia? Itu juga berarti Yohanes mengatakan, apa? Aku itu bukan Kristus yang disangka oleh mereka yang mendengar khotbah dia. Ini membutuhkan satu penyangkalan diri yang hebat dari Yohanes Pembaptis. Aku bukan Kristus seperti yang banyak orang katakan. Mesias yang dijanjikan inikah dia? Karena berita dan khotbah-khotbah daripada Yohanes Pembaptis adalah khotbah-khotbah yang menantang pertobatan, khotbah-khotbah yang berani, khotbah-khotbah yang sangat keras, sehingga para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam diminta bertobat. Kalau kita membaca di dalam konteks Matius pasal 3. Jadi bukan khotbah murahan. Bukan khotbah untuk menyenangkan telinga dan hati orang. Tetapi khotbah yang menantang keseriusan mereka untuk memikirkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Sampai dia mengatakan, kapak sudah tersedia.
Artinya, hukuman Allah segera akan dijatuhkan. Saudara, kita lihat di sini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Maka jangan heran kalau kita menjumpai di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Ya, biarlah dia semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Itu suatu pernyataan membutuhkan penyangkalan diri yang hebat. Di tengah-tengah popularitas, di tengah-tengah penyanjungan, di tengah-tengah orang mengakui dia. Dia mengatakan, aku bukan Mesias. Dia yang patut ditinggikan, yaitu Kristus sendiri, Sang Mesias itu. Ada 3 pendapat tentang pertanyaan Yohanes Pembaptis ini, saudara. Sebagian orang berpendapat bahwa Yohanes mengirim para muridnya dalam konteks itu, ya, dengan membawa pertanyaan ini bertujuan untuk kepuasan daripada diri Yohanes Pembaptis. Memang benar dia telah dipanggil untuk menjadi saksi tentang Kristus. Yohanes pasal 1 menginformasikan itu, ya. Ia menyatakan inilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34. Ya. Dia juga mengatakan dia anak domba. Yohanes 1 ayat 29 dikatakan demikian. Dialah ini juga yang membaptis dengan Roh Kudus di dalam Yohanes 1 ayat 33. Dan juga yang diutus Allah, perhatikan, dalam Yohanes pasal 3 ayat 34. Ya. Tetapi dia ingin lebih yakin, lebih diyakinkan lagi bahwa dia sedang menunggu Mesias yang telah lama dijanjikan dan diharapkan. Saudara, itu yang terjadi. Setiap kita perlu mendapat keyakinan tentang siapa Kristus, bukan? Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen yang lama, benar nggak? Tiap-tiap hari kita masih membutuhkan satu konfirmasi keyakinan itu terus menerus. Kepastian keselamatan di tengah-tengah kelemahan daging kita. Di tengah-tengah kelemahan keberdosaan kita. Kita membutuhkan konfirmasi peneguhan itu terus menerus yang terjadi. Ya. Kristus datang ke dalam dunia tidak dengan kemegahan. Juga bukan dengan kekuasaan serta kekuatan adikodrati yang nyata dan banyak diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya. Dia lahir di tempat yang begitu sangat sederhana. Maka orang-orang Majus itu sangat luar biasa imannya. Saya tarik bagi orang-orang Majus yang berpendidikan ini untuk melihat yang biasa melihat bintang, ya, seperti itu. Ya. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus yang sedang di dalam pelukan Maria, lihat orang tuanya sederhana, tempatnya sederhana. Coba perhatikan. Masa dia punya keyakinan bahwa ini adalah anak Allah? Bukankah kecenderungan manusia melihat tampilan luarnya sudah mencari kesimpulan dan mendapatkan kesimpulan dan membuat kesimpulan, benar nggak? Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus yang sedang ada dalam pelukan Maria, lutut menyembah dan mempersembahkan. Ini iman yang sangat luar biasa, membutuhkan iman yang luar biasa. Sama kalau kita melihat ladang pelayanan kita yang begitu sulit, tantangan yang begitu hebat, siap menghadang pelayanan kita. Dan kita tetap mengatakan terus maju, karena ada penyertaan Tuhan. Membutuhkan iman yang sedemikian luar biasa. Coba perhatikan. Bahkan yang terbaik dia bisa persembahkan. Kita nggak ada drama Natal di sini ya berkaitan dengan orang Majus, karena sudah alumni semua kayaknya kira-kira. Ya, coba perhatikan saja. Ya, di dalam momentum Natal ini selalu ada drama-drama Natal, ada Yusuf, Maria, benar nggak? Iya kan? Kita ini kurang kreatif, saudara. Dari ke tahun cuman itu. Kemudian ada palungan, ya kan? Ada bayi Yesus dalam palungan, ya kan? Kemudian apa lagi terjadi? Bondong-bondong siapa? Orang Majus datang. Terus siapa lagi? Gembala. Orang Majus datang, gembala datang ke palungan. Ini penyesat semua, saudara. Coba baca dengan baik.
Matius pasal 2 ayat 1 sampai 10 dan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Tidak pernah ada perjumpaan orang Majus dengan gembala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah orang Majus menjumpai Yesus di dalam palungan. Hai guru-guru sekolah minggu, sudah berapa tahun engkau menyesatkan banyak orang? Gak pernah ada orang Majus ketemu Yesus dalam palungan, gak pernah ada. Kenapa? Karena jarak orang Majus sampai ke Bethlehem membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 1 tahun. Itu menunjukkan komitmennya yang luar biasa. Karena di dalam proses waktu, jangka waktu yang panjang, bisa terjadi banyak hal yang menggoncangkan hatinya. Benar nggak? Untuk membatalkan niat menjumpai Yesus. Sedangkan perjalanan gembala menuju Bethlehem itu sangat jauh lebih pendek. Bayangin saudara, kalau Yesus usia 1 tahun ada di dalam palungan, jatuh saudara. Nggak lucu jadinya saudara. Perhatikan. Ada guru sekolah minggu mendengar khotbah saya langsung bilang, Pak, kan itu drama itu perlu dibuat sedemikian rupa kan untuk mempersingkat cerita. Saya katakan, boleh saja kamu mempersingkat cerita, tapi kamu nggak boleh mengaburkan kebenarannya. Kan nggak benar jadinya. Ayo sampai sekarang, lengket gak di kepala kita drama orang Majus dan gembala menuju ke palungan itu bersama-sama, benar nggak? Ini puluhan tahun ikut sekolah minggu, sampai sekarang lengket saudara. Maka sekarang saya ingin mengoreksi guru-guru sekolah minggu itu. Ya, ada begitu banyak saudara di kepala saya ini cerita sekolah minggu saudara. Yang setelah saya belajar firman Tuhan, ternyata guru-guru saya sudah menyesatkan saya. Contohnya misalnya, Nuh bikin kapal, wih ada alat peraganya saudara. Kapalnya besar, ini semua bisa masuk semua. Gimana ini Alkitab gak pernah bilang Nuh bikin kapal saudara. Mana ada cerita Nuh bikin kapal. Di dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 gak ada itu cerita Nuh bikin kapal saudara. Kalau dilihat daripada perintahnya dan ukuran yang dimaksudkan oleh Allah saudara, maka itu bukan ukuran kapal, itu ukuran bahtera. Bahtera tidak sama dengan kapal. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk berlabuh, tujuannya untuk mengapung saja. Jadi maaf ya guru-guru sekolah minggu, ya malam ini mengaku dosa, ditutup doa Bapa kami. Saudara, mari kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini saudara. Ya. Setiap kita itu membutuhkan saudara satu keyakinan yang sedemikian rupa. Ya. Maka benar yang dikatakan Matius pasal 11 ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan di sini. Ini ditujukan kepada Yohanes Pembaptis. Karena dia tidak punya kesempatan untuk melihatnya apa yang sedang Kristus kerjakan. Dia hanya punya kesempatan untuk mendengar apa yang Yesus sedang kerjakan. Dia udah mati-matian dan rela demi khotbah yang keras dan menantang orang dalam pertobatan. Dia terpaksa ditangkap dan dipenjarakan. Ini pendapat yang pertama, saudara. Dari 3 pendapat tentang pertanyaan Yohanes Pembaptis ini. Yang kedua, sebagian orang berpendapat bahwa Yohanes menjadi ragu-ragu. Mungkin karena keadaannya sangat buruk di dalam penjara. Ya. Dia sedang dalam penjara dan mungkin tergoda untuk berpikir, jika Yesus memang adalah Mesias, mengapa saya sebagai temannya
yang membuka jalan, membuka kesempatan orang untuk menyambut dia dalam kedatangannya. Ya. Harus menghadapi masalah seperti ini, yang mempertaruhkan nyawa saya. Sekaligus, mengapa saya dibiarkan begitu lama di dalam penjara, bahkan tidak ditengok sama sekali. Mengapa Yesus tidak mencari saya di dalam penjara? Mengapa Yesus tidak pernah mempertanyakan dan bertanya, di mana Yohanes Pembaptis, kepada para muridnya? Dan Yesus juga tidak ada usaha untuk menghibur Yohanes Pembaptis dalam penjara. Itu serentetan pertanyaan yang bisa muncul di dalam pikiran Yohanes Pembaptis tentang Kristus. Kalau benar dia Mesias, kenapa hal-hal ini tidak dilakukan kepada saya? Saudara, memang ada satu alasan utama mengapa Tuhan Yesus tidak mengunjungi Yohanes di penjara. Supaya para musuh tidak tahu bahwa kedua orang ini adalah satu tim pelayanan. Tapi Yohanes, dia menafsirkan kondisi ini sebagai satu pengabaian Yesus terhadap dirinya. Dan hal inilah yang menyebabkan imannya tergoncang. Ini bagian yang kedua dalam pendapat yang ada. Ya. Saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita apa? Di dalam iman yang benar, seringkali masih muncul rasa ketidakpercayaan dan ragu-ragu tentang Kristus, tentang kasih-Nya, dan tentang kebaikan-Nya di tengah-tengah puncak krisis hidup kita, bukan? Pada situasi perjalanan hidup kita aman-aman saja, kita bisa mendengar firman Tuhan sambil tiduran. Bahkan doa pun sampai tertidur. Tapi di tengah-tengah krisis hidup kita yang mengancam nyawa kita, yang mengancam masa depan kita, rasanya sulit kita menutup mata kita. Karena kita terus berjuang, membutuhkan kekuatan iman dan pengharapan itu sedemikian rupa. Juga saudara, satu kesedihan bagi Kristus terutama ketika murid-muridnya tidak mengalami kemajuan di dalam iman. Ketika mereka harus menghadapi berbagai ujian iman yang sedemikian rupa. Setiap kita akan masuk dan mungkin sudah masuk di dalam satu proses perjalanan hidup yang sangat sulit untuk kita bisa mengerti. Tetapi itu terjadi untuk hidup kita. Mungkin sampai hari ini belum tentu ada jawabannya tentang apa yang sedang terjadi dan yang pernah terjadi di dalam puncak kesulitan hidup kita. Masihkah kita mengedepankan ketaatan? Masihkah ada pengharapan itu? Masihkah ada iman yang teguh di semua proses yang ada? Apa yang terjadi dengan Ayub dalam proses imannya? Mungkin kita hanya bisa mengatakan dan mengata-ngatai istrinya Ayub kebangetan, kira-kira begitu. Kalau kita ada di dalam posisi istri Ayub, mungkin kita jauh lebih parah dari istri Ayub. Karena apa yang terjadi dengan Ayub, seringkali orang tidak bisa memberikan lukisan yang begitu tepatnya tentang Ayub. Sebagai seorang yang punya pengaruh besar di dalam zamannya, dari kekayaannya, dari kesalehannya, dari semuanya, tiba-tiba dia harus kehilangan semuanya. Bahkan jauh lebih parah dari orang miskin di dalam zamannya. Karena dia harus di luar wilayah kotanya. Dan di luar wilayah kotanya itu adalah tempat pembuangan sampah. Dan di situ orang semua berebut, termasuk binatang-binatang merebut sampah yang sedang dibuang. Dan Ayub ada di tumpukan sampah itu. Dengan wajah dan diri yang tidak bisa dikenali karena penyakitnya.
Maka istrinya mengatakan, kutuki Allahmu dan matilah engkau. Karena konsep di dalam istrinya adalah, kalau engkau melawan Tuhan, Tuhan habisi engkau, selesai. Daripada engkau hadir dalam penderitaan yang sedemikian rupa hebatnya di mataku. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin proses Ayub itu tidak atau belum terjadi untuk hidup kita. Tetapi ada bagian proses-proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Satu saat Tuhan panggil pulang orang-orang yang kita kasihi. Istri kita, suami kita, anak kita, dan sebagainya. Yang menurut usia belum waktunya pulang. Bukan saja itu mengejutkan, bukan? Tetapi sulit untuk dimengerti tindakan itu. Kalau itu terjadi, bukankah itu bisa menggoncangkan iman kita? Bisnis kita yang begitu sedang bagus-bagusnya, dalam waktu sekejap habis. Mungkin kau orang yang sudah taat, mungkin kau orang yang memberi diri sedemikian rupa, seperti Ayub, harus kehilangan semuanya. Masih adakah tersisa iman dalam pengharapan itu? Saudara, Yohanes Pembaptis mengalami satu proses yang sedemikian hebat. Seringkali orang di dalam puncak proses itu, kadang-kadang ketidakpercayaan dan keraguan-raguan itu campur aduk. Terjadi di dalam masa-masa pencobaan yang sangat berat. Pada saat-saat seperti itu kadang kita lihat ketidakpercayaannya membawa mereka, membawa hidup kita juga, ya, kepada satu pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan orang Kristen. Masihkah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan membuang saya? Apakah saya dibuang selamanya dari hadapannya? Tapi kita percaya, saudara, bahwa iman Yohanes tidak gagal. Dia hanya ingin imannya dikuatkan. Dia hanya ingin mendapat satu konfirmasi lebih jauh tentang keberadaan Mesias yang dimaksudkan. Ya. Saudara, orang-orang kudus yang terbaik yang dicatat oleh Alkitab juga membutuhkan tanda dan konfirmasi untuk memperkuat imannya. Contoh, Abraham percaya, namun dia membutuhkan tanda dari Tuhan dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 dan 8. Padahal dia dijuluki bapak orang percaya, benar gak? Dia pun membutuhkan konfirmasi sedemikian rupa. Gideon membutuhkan konfirmasi sebagai seorang hakim di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 sampai 40. Ada begitu banyak catatan-catatan dari tokoh-tokoh Alkitab. Ya. Yang ketiga, yang terakhir dalam bagian ini, saudara, ya, pendapat tentang pertanyaan Yohanes Pembaptis ini, saudara. Ya. Yang lain berpendapat begini, bahwa Yohanes mengirim murid-muridnya kepada Kristus dengan pertanyaan ini, bukan untuk kepuasan dirinya, ya, tapi bagi murid-muridnya, meskipun ia seorang tahanan, murid-muridnya masih bergantung kepadanya, mengunjunginya, siap untuk menerima instruksi-instruksi, ya, karena mereka mencintainya dan tidak akan pernah meninggalkan Yohanes Pembaptis di penjara itu. Dan pada saat itu, saudara, kita lihat mereka kurang dalam pengetahuan dan iman mereka belum kokoh. Mereka membutuhkan instruksi dan konfirmasi. Dan dalam kondisi ini mereka memiliki prasangka yang buruk. Ia merasa iri hati karena kondisi gurunya. Mereka tidak ingin mengakui Yesus sebagai Mesias, karena mereka beranggapan bahwa Yesus menghalangi ketenaran daripada Yohanes Pembaptis, guru mereka. Mereka juga tidak ingin percaya kepada guru mereka sendiri, ya, mengabaikan dirinya sendiri. Enggak. Saudara perhatikan. Oleh sebab itu Yohanes berusaha memperbaiki kesalahan pemikiran daripada murid-muridnya, ya, dan berharap mereka dapat bersukacita
Karena kedatangan Mesias yang mereka nanti-nantikan seperti satu kesukaan yang sangat besar. Saudara perhatikan, yang kuat harus memahami kondisi kelemahan orang yang lemah dan yang berusaha untuk menolong mereka. Dan ini yang terjadi di dalam konteks Yohanes Pembaptis kepada para muridnya. Saudara perhatikan, mereka sangat mengagumi Yohanes Pembaptis. Mereka sangat respect dengan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis tidak meluruskan pemikiran yang salah itu, maka para muridnya bisa menolak Mesias. Membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, supaya para murid itu menerima Kristus sebagai Mesias yang akan mendorong mereka, menggerakkan mereka mengerjakan lebih jauh misi ini. Saudara, ini yang terjadi di dalam konteks Yohanes kepada para muridnya. Yohanes berusaha keras membawa murid-muridnya kepada Kristus. Mungkin dia merasa kematiannya sudah mendekat. Ya, mungkin saja. Dan karena itu dia membawa murid-muridnya untuk menjadi lebih mengenal Kristus. Membuka diri, menerima Mesias yang dimaksudkan. Ini mentalitas seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Pekerjaan setiap hamba Tuhan adalah membawa umatnya makin dekat kepada Kristus, bukan makin dekat dengan dirinya. Sehingga dia bisa disanjung, ya, dieluk-elukan, dibangga-banggakan. No. Yohanes Pembaptis tidak demikian. Dia membawa muridnya bukan makin dekat dia, walaupun mereka respect kepada dirinya, tapi dibawa dan diperkenalkan kepada Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, bukankah ini membutuhkan penyangkalan diri yang luar biasa? Setiap orang yang memahami pengajaran Kristus, dia akan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan makin mensyukuri kasih karunia itu menjadi bagian hidupnya. Ini yang terjadi. Perhatikan, saudara. Karena Yohanes Pembaptis menganggap misi dia akan selesai dengan kematiannya sebentar lagi. Bagaimana dengan misi Allah yang belum selesai ini? Maka kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah kedatangan yang menggenapi misi Allah, saudara. Walaupun sangat singkat dalam 3 sampai 3,5 tahun, tetapi dia maksimum menggenapkan itu dan mendorong para muridnya melanjutkannya. Dan kita semua menjadi bagian untuk tongkat estafet berikutnya di dalam mengerjakan misinya dalam penggenapan yang dimaksudkan. Maka gereja Tuhan yang tidak pernah peduli dan yang mengabaikan misi Tuhan, maka tinggal tunggu waktu akan menjadi fosil, akan menjadi museum. Karena tidak ada berita lagi lewat gereja untuk dunia ini. Saudara, saya melihat ada sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau gereja tidak sadar, ya, saya berkali-kali mengingatkan, gereja harus melakukan 2 hal ini. Kalau gereja tidak melakukan 2 hal ini, gereja akan menuai hasilnya. Yang pertama, kalau gereja tidak melakukan misi dan dalam konteks penginjilan yang ada, maka tidak pernah ada yang disebut pertumbuhan gereja yang sehat di dalam gereja itu sendiri. Karena yang ada adalah jumlah kelahiran anggota gereja, bukan dari hasil penginjilan dan bukan daripada hasil misi itu. Akhirnya menciptakan kekristenan yang sangat tradisional. Kekristenan yang semacam ini, sejarah gereja sudah membuktikan tidak ada satu kekuatan yang bisa membangkitkan mereka untuk melakukan misi. Karena mereka dikukung dengan tradisi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gereja tidak melakukan pemuritan, maka gereja tidak pernah menemukan orang-orang yang punya kualitas iman yang baik di dalam kepemimpinan gereja, yang bisa mengarahkan gereja dan yang bisa membentuk gereja dalam kegerakan ke depan. Saya tidak punya keyakinan ceramah-ceramah pemuritan akan membangkitkan semangat pemuritan, enggak ada. Tapi contoh orang mengerjakan pemuritan akan diikutin oleh orang yang lain. Sama,
contoh melakukan misi, orang akan terus mengikutinya. Saudara, ini sesuatu hal yang membutuhkan refleksi yang sangat dalam. Kalau tidak, makin lama kegerakan gereja Tuhan makin kehilangan suara kenabiannya di dalam zaman yang makin kacau ini. Maka kenapa Tuhan memberikan beban kepada saya untuk membentuk dan membangkitkan semangat PA-PA kepada para alumni, supaya mereka makin bersentuhan dengan firman Tuhan dan makin terus bersentuhan dengan tekun. Maka mereka adalah orang yang bisa digerakkan oleh Tuhan dalam kepekaannya. Tanpa itu tidak mungkin. Tanpa kehadiran firman Tuhan dalam hidup seorang alumni yang terus menerus, maka dia tidak punya kepekaan untuk menangkap pesan Tuhan dalam kegerakan yang ada. Tidak mungkin ada. Maka sampai hari ini saya terus bangun, berapapun ongkosnya. Mungkin orang mengatakan, gila, datang cuma 1 hari, mimpin PA 2 jam, perjalanannya bisa 1 hari, 2 hari. Saya mengatakan, orang untuk mengerjakan bisnisnya hanya ketemu di airport, dia balik lagi, ongkosnya juga mahal. Tapi mereka mau. Hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara, keuntungan bukan? Uang bukan? Yang mati mereka tinggalkan, benar nggak? Mereka hidup belum tentu bisa menikmati semua, benar nggak? Karena penyakit semua datang kepada dirinya, benar nggak? Iya kan? Duitnya banyak, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin saudara, kalau duitnya banyak, nggak bisa ngapa-ngapain kan tersiksa. Pengen makan piting, ya kan? Itu Ibu Riwayat itu sering traktir saya saudara, kepiting telur kira-kira gitu. Antara mengasihi dan membunuh tipis di sini. Saudara, mari kita belajar dari semua ini. Sekaya apapun duit yang kau cari, kau makan tetap 1 piring, benar nggak? Kau ganti menunya, penyakit semua yang datang. Mari kita belajar, saudara. Beranikah kita berespon dengan tepat di dalam konteks ini? Mari kita lihat lebih jauh dalam terang firman Tuhan, saudara. Berikut ini, saudara, jawaban Kristus untuk pertanyaan Yohanes. Dalam bagian terakhir ini, dikatakan apa, saudara? Yesus Kristus tidak secara langsung menyatakan bahwa akulah dia, Mesias yang dimaksudkan. Tetapi Kristus memberi jawaban dengan menyatakan apa? Fakta-fakta daripada karya-karya mesianik yang dia ambil dari konteks Yesaya di situ. Ya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu merupakan bagian daripada karya-karya mesianik. Dan dia cukup menjelaskan itu. Maka para murid Yohanes Pembaptis langsung bisa menarik kesimpulan bahwa dia adalah Mesias yang dimaksudkan. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus meneguhkan iman daripada Yohanes Pembaptis, sekaligus meneguhkan iman daripada pengikutnya. Demikian juga Yohanes Pembaptis, dia membawa muridnya untuk makin dekat dan membuka diri kepada Mesias yang dimaksudkan. Maka mereka menjadi satu bagian kegerakan daripada misi yang sedang digenapkan melalui kedatangan Kristus tersebut. Itu yang dimaksudkan dalam terang firman Tuhan dalam tema kita, saudara. Ya. Perhatikan di sini. Apakah tidak mungkin tindakan yang berasal dari kuasa Allah ini ada sesuatu yang memalsukannya, menirunya? Sangat mungkin. Jika ada mujizat palsu, dapat jamin suatu saat akan terbukti pengajarannya pasti palsu. Karena pengajaran itu menyertai mujizat yang palsu tersebut. Ya. Mujizat yang benar memperlihatkan, ya, adanya misi ilahi di dalamnya. Kalau saudara membaca dengan sangat teliti kisah para rasul dalam 28 pasal tersebut, saudara akan berjumpa dengan kata yang disebut mujizat. Tetapi kata itu tidak pernah lepas beriringan dengan kesempatan orang datang untuk mendengar berita firman Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan dan menghadirkan mujizat dalam kegerakan misi yang dikerjakan oleh para murid.
Karena dengan mujizat itu orang datang, tertarik, dan disitulah para murid memberitakan Injil kepada mereka. Itu cara Tuhan menggunakan mujizat untuk membuat orang punya kesempatan mendengar Injil. Bukan seperti sekarang ini, saudara. Kalau kita nggak hati-hati, saudara, berbahaya sekali loh. Saudara, tanda-tanda mujizat ini adalah satu penggenapan nubuat. Kristus melakukan itu, para murid melakukan itu. Ini penggenapan daripada kedatangan Dia untuk satu misi besar dalam penyelamatan yang ada, supaya semua orang bisa mendengar dan punya kesempatan mendengar daripada Injil yang ada, yang disampaikan lewat semua itu. Maka Dia mengatakan, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar tentang pemberitaan Injil yang menyertai mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Iman meskipun dikonfirmasi dengan melihat, timbul dari pendengaran yang ada. Ini yang mau dikonfirmasikan. Maka perhatikan saudara, ada beberapa poin yang ditegaskan Yesus untuk dimaksudkan kepada Yohanes Pembaptis melalui para muridnya. Dia mengatakan bahwa orang miskin memberitakan Injil sehingga beberapa orang dapat mengenal Allah. Ini bukti misi ilahi bahwa orang-orang yang bekerja dalam kerajaannya adalah orang-orang miskin. Kristus pada zaman itu dianggap orang yang sangat miskin. Dan orang yang sangat miskin dalam strata sosial pada zaman itu adalah orang yang terabaikan. Perkataannya, apalagi pemberitaannya, tidak pernah mendapat tempat di hati masyarakat. Tetapi yang terjadi dengan Kristus, pemberitaan Dia membangkitkan banyak orang, menarik banyak orang, karyanya mengagumkan dan membawa orang kembali kepada kebenaran Allah. Dan itu hanya mungkin ada intervensi dan bukti daripada keilahian Kristus ada di dalam pemberitaan itu. Itu yang dikatakan. Juga perhatikan bahwa orang miskin yang mendengar berita Injil itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena tidak boleh ada dan tidak harus ada kepada orang miskin berita apapun pada masa itu. Tetapi justru berita yang begitu mahal dan berita yang begitu menyelamatkan justru diberitakan kepada orang miskin. Gembala adalah salah satu bagian strata sosial dalam masyarakat pada zaman itu yang sangat miskin. Dan seorang gembala di dalam zaman Tuhan Yesus tidak boleh dipakai dan menjadi saksi di dalam dunia pengadilan karena mereka dianggap jauh daripada nilai pendidikan yang ada. Tetapi berita Injil bisa sampai kepada mereka. Bukan hanya si pemberitanya miskin, tetapi yang menerima berita juga miskin. Yang pada waktu itu terabaikan, yang tidak mungkin. Tetapi justru Kristus mengatakan, tanda-tanda ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Mesias. Dan Kristus adalah Mesias itu sendiri. Ya. Nabi-nabi dalam perjanjian lama diutus terutama kepada para raja, kepada para pangeran, kepada petinggi-petinggi pada zaman tersebut. Kalau kita lihat. Tetapi Kristus berkhotbah kepada orang-orang miskin. Perhatikan di sini. Hal ini sesuai dengan nubuat bahwa orang miskin, pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku, itu yang dikatakan oleh Sakaria pasal 11 ayat 11. Kristus datang merendahkan diri. Dia yang tidak terbatas membatasi diri dalam konteks sejarah ini. Dia punya belas kasihan dan dia menaruh belas kasihan ketidakberdayaan manusia karena dosa. Dia datang untuk membebaskan, melepaskannya. Kedatangannya menggenapkan misi Allah Bapanya untuk memerdekakan manusia akan dosa itu. Kalau saudara melihat gambaran tadi, kekacauan dunia ini, bukankah mereka membutuhkan Injil ini semakin serius? Mari kita menyediakan waktu untuk berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa ini, sekaligus menyediakan diri kita untuk rela dipakai oleh Tuhan dan kita mendukung apapun yang menjadi satu kegerakan misi yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang tidak pernah habis sampai hari ini, yang menyertai setiap kegerakan gereja-Mu, orang-orang percaya di dalam mengerjakan panggilan-Mu. Kami mengucap syukur kalau boleh dipakai
menjadi satu bagian daripada kegerakan yang Tuhan perkenankan. Kami berdoa supaya Tuhan makin mengkuduskan kami, Tuhan makin melayakkan kami, dan Tuhan menolong kami punya kepekaan dan ketaatan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Di tengah-tengah kekacauan dunia, Tuhan biarlah kami boleh hadir, menyuarakan terang-Mu, menyuarakan kebenaran-Mu, supaya mereka yang tidak berpengharapan berjumpa dan memiliki pengharapan di dalam Engkau. Supaya mereka yang dibelenggu dengan kuasa dosa, dalam ambisi busuk mereka, mereka boleh dimerdekakan, karena kehausan mereka dipuaskan oleh kebenaran salib Kristus dalam hidup mereka. Hamba berdoa supaya Tuhan terus memakai kami, dan Tuhan memakai lembaga ini menjadi satu bagian kegerakan di akhir zaman, membawa dan mendorong banyak orang untuk mengerjakan misi Allah, sampai Tuhan memanggil hidup kami, sampai Tuhan datang kedua kali. Berikan kepada kami ketekunan ya Tuhan, kesetiaan ya Tuhan, di tengah-tengah kelelahan kami, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami. Biarlah iman dan pengharapan kami terus kepada Engkau. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak salah sangka, kami tidak berprasangka kepada Engkau, tetapi kami terus dengan ketekunan dan kesetiaan mengerjakan. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami yang begitu terbatas, biarlah kami mengedepankan ketaatan kami mengerjakan panggilan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.